wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kasin? Umu, alhamdulillah baik, terima kasih. Safi? Alhamdulillah baik. Dan pemirsa Ramadan bersama PGRI. PGRI. Semoga sehat selalu ya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umu Kulsum dari SMP Negeri 2 Watu Malang dan juga dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafifa Irusani dari SMP Negeri 2 Watu Malang juga. Dan tentunya dengan narasumber kita yaitu Bapak Kasin. Iya, saya Sin Abror. Alhamdulillah ketemu lagi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Benar demikian Pak Kasin? Oh iya, betul sekali bahwa kita akan membahas tentang ibadah puasa. Apa kabar semuanya dan juga rekan-rekan pemirsa Ramadan bersama PGRI. Kali ini di masa pandemi ini kita masih bertemu wajah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala umum juga Safi karena kita masih ada kesempatan untuk berbahagia, yaitu bertemu dan juga berbagi dalam hal ini berbagi ilmu, terutama ilmu puasa di bulan Ramadan ini. Pemirsa dan juga umum serta Safi, ada beberapa hal yang akan kita bahas, diantara lain tentang pengertian puasa, kemudian macam-macam puasa, kemudian ketentuan puasa, hikmah puasa, dan juga tentang bagaimana kita melakukan puasa. Gitu ya Umu ya dan Safi. Nah pemirsa, puasa mempunyai pengaruh menyeluruh baik secara individu maupun secara masyarakat. Puasa difungsikan sebagai benteng yang kukuh yang dapat menjaga manusia dari bujuk rayu setan. Dengan puasa, syahwat yang bersemayam dalam diri manusia akan terjaga sehingga manusia tidak lagi menjadi budak nafsu, tetapi manusia menjadi majikannya. Puasa terdiri dari dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Tahukah kalian apa perbedaannya? Lalu bagaimana dengan ketentuan-ketentuannya? Mari kita pahami tentang puasa dalam Ramadan bersama PGRI kali ini. Oke, sudah Mbak Umu, terima kasih Umu dan juga Safi, alhamdulillah ya. Tadi sudah ada pengantar tentang akan berbicara atau talk show, berbicara tentang puasa. Nah, puasa kali ini yang kita pahami bahwa puasa berarti menahan diri. Hal ini juga beberapa mufasir atau ahli tafsir yang mengatakan memang dari kata siam itu menahan. Kemudian ada juga di bukunya Profesor Quraish Shihab bahwa puasa itu artinya menahan diri. Lengkapnya secara istilah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu bagaimana macam-macam puasa, kan? Ya sebetulnya puasa itu sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelum Islam datang. Sebelum ada Islam itu sudah ada puasa dengan ketentuan mereka masing-masing. Tapi dalam Islam, puasa itu yang dimaksud adalah seperti yang kita laksanakan dalam syariat Islam, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Macamnya tadi sudah disebutkan oleh host kita yaitu Umu bahwa ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Lalu apa itu yang dimaksud puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang jikalau kita melaksanakannya tentu mendapat pahala, ya Safi, Umu. Dan jika kita meninggalkan, kebalikannya kita akan mendapatkan dosa. Begitu. Kemudian ada puasa sunnah. Kebalikan dari puasa wajib adalah puasa sunnah, yaitu puasa jikalau kita melakukan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkan mendapatkan tidak mendapat dosa. Itu puasa sunnah. Macam-macamnya banyak sekali. Nanti insya Allah kita akan bahas ya. Begitu Mbak Umu, Safi? Ya. Lalu kalau macam-macam puasa wajib itu jenisnya ada apa aja sih Pak? Oh iya ya, puasa wajib. Iya. Oh iya, puasa wajib yang kita pahami dalam syariat Islam. Yang pertama, kali ini bulan ini memasuki bulan Ramadan. Ini wajib. Jelas sekali perintahnya dalam Al-Qur'an. Yang kita pahami ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Kalau Profesor Quraish Shihab itu meneliti ada 8 ayat terkait dengan puasa wajib. Nah, salah satu yang sangat populer yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Masih ingat ya? Sangat populer ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi wajib memang sebelum Islam datang pun sudah ada puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu perintahnya sangat jelas bahwa kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, para mufassir menafsirkan bahwa kewajiban ini salah satunya adalah puasa bulan Ramadan yang kita laksanakan kali ini. Alhamdulillah kita sampai kepada kewajiban ini dan kita masih diberi umur untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain puasa Ramadan, ada juga puasa nazar, puasa janji. Kemudian ada puasa kifarat. Kemudian ada puasa qadha. 4 ya. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat dan puasa qadha. Itu Mbak Umu. Bagaimana Safi? Nah, kalau ketentuan-ketentuan puasa apa aja, Pak? Oh iya, betul. Ketentuan puasa dalam Islam ini jelas sudah diatur ya. Ketentuannya ada syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajib puasa antara lain yang pertama tentu beragama Islam. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua baligh. Baligh itu artinya sampai dewasa. Atau ada yang menyebutnya mumaziz, dewasa, bisa membedakan hak dan batil. Baligh berpuasa berakal ya, berakal. Kemudian baligh beragama Islam, baligh, berakal, mampu, juga mampu ya. Syarat wajib mampu, harus mampu ya bulan puasa ya. Harus mampu, kalau tidak mampu nanti ada ketentuan sendiri. Begitu kira-kira. Mas Safi ada lagi? Nah, kalau syarat sahnya puasa itu apa, Oh, Pak? syarat sahnya ya ada beberapa syarat sah puasa. Kadang-kadang kita mengingat bahwa syarat sah puasa ini yang jelas untuk syarat sahnya yang pertama tadi ya, ada agama Islam ya. Kemudian mumaziz atau baligh hampir sama itu dengan syarat wajibnya. Kemudian tadi ada akal ya. Orang berakal ini yang wajib puasa. Kalau tidak berakal nanti yang ketawa-ketawa sendiri itu agak setengah ya tidak wajib. Kemudian mampu, kemudian pada waktunya. Begitu ya? Begitu. Oke. Sudah, Mas Safi ada lagi? Kan tadi sudah dijelaskan kalau puasa itu ada 2 jenis. Puasa Wajib dan puasa wajib sunnah. dan sunnah Nah, ya. kalau puasa sunnah itu jenis-jenisnya ada apa aja, Pak? Oh iya, puasa sunnah ini juga banyak sekali. Bahkan ada ahli tafsir yang menjelaskan bahwa sebelum puasa diwajibkan, Rasulullah sudah berpuasa, puasa sunnah sebelumnya karena belum diwajibkan dalam Al-Quran ya. Nah, kalau puasa sunnah yang kita kenal banyak sekali, di antara lain yang kita sering ya kita jumpai, puasa Senin Kemis. Kemudian puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Syawal, betul sekali, puasa Syawal biasanya setelah Ramadan, Idul Fitri, kemudian langsung berpuasa itu ya. Itu puasa Syawal, ada puasa Arafah. Jadi ketika jamaah haji sedang berkumpul di padang Arafah, kita sunnah melakukan puasa. Itu ya. Artinya hal yang sangat bagus dilakukan. Tetapi ketika kita meninggalkan tidak berdosa. Nah, kalau waktu yang diharamkan untuk berpuasa itu kapan saja ya, Pak? Oh iya, bagus. Jadi selain tadi diwajibkan kita berpuasa, juga ada waktu-waktu yang haram berpuasa ya. Ada waktu yang haram berpuasa, misalnya waktu-waktu pas Idul Fitri. Nah, setelah kita berpuasa 1 bulan itu ya, kurang lebih ya 30 hari ya, kadang 29. Kemudian kita merayakan Idul Fitri dan hari itu diharamkan berpuasa, gitu ya. Kemudian Idul Adha itu juga pas perayaan kurban, pas tanggal 10 Dzulhijjah ya, itu juga diharamkan berpuasa. Atau hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah atau bulan haji ya, itu juga haram berpuasa. Juga ada satu lagi nih, di mana kita ragu-ragu apakah ini sudah masuk bulan puasa atau belum. Jadi ketika mungkin zaman dulu ya, kalau zaman sekarang udah zaman canggih, sekarang sudah ada teropong, sudah ada zaman komputer digital itu kan ya. Ya zaman dulu ragu-ragu sudah masuk bulan Ramadan apa belum, hilal tampak apa tidak. Apalagi mungkin zaman dulu belum ada teropong ya, teleskop. Nah, itu orang ragu-ragu. Ini orang ragu-ragu, maka kalau kita ragu-ragu itu juga diharamkan berpuasa, gitu ya. Jadi kalau sudah pasti benar-benar itu bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, itu baru kita wajib berpuasa. Gitu Mbak Umu, Safi? Nah, kalau hikmah ibadah puasa itu apa aja? Oh, hikmah itu kebaikan ya. Kebaikan ibadah puasa banyak sekali.
Jadi ada beberapa ilmuwan yang mengelompokkan ya bahwa hikmah ibadah berpuasa itu ada untuk internal diri kita sendiri maupun secara sosial. Secara sosial misalnya kita menjadi tenggang rasa kepada orang. Mungkin ada orang yang sekian hari belum makan. Kita hanya dari subuh sampai maghrib atau terbenamnya matahari ya kan? Sampai terbenamnya matahari. Itu rasa lapar kita kadang lihat somberan aja seperti waduh kayak cendol dawet ya. Tapi ketika orang lain yang mungkin benar-benar bukan karena puasa, karena diniati bukan karena puasa, karena mungkin maaf karena kemiskinan atau karena memang tidak berdaya ya atau tidak punya, itu biasanya mungkin rasa sengsaranya akan lebih lebih kuat ya dibandingkan kita karena niat. Nah, dengan harapan ketika kita mengalami seperti ini, sedang merasa lapar, haus, kita jadi tumbuh rasa tenggang rasa dan empati kepada sesama. Kemudian ada secara internal juga hikmahnya kita merasa tentram, merasa damai, dan juga kita akan tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa salah satu muara dari kita beribadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kita meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah dan juga berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya. Mbak Umu? Nah, pemirsa, demikian penjelasan dari Bapak Qasim bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa puasa menurut istilah merupakan menjaga hawa nafsu atau menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ada juga tadi kita membahas tentang dalil puasa, macam-macam puasa wajib dan sunnah, pengertian puasa wajib dan sunnah, ketentuan-ketentuan puasa, dan juga hikmah berpuasa. Nah, kalau macam-macam puasa wajib nih, kita kan tadi sudah mengetahui ada 4 ya puasa, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kafarat atau kifarat. Nah, kalau siapa saja sih yang melakukan puasa qada itu? Nah, jadi yang melakukan puasa qada itu adalah orang-orang yang meninggalkan puasa karena sakit parah, melahirkan, menyusui, haid, nifas, atau bekerja keras. Nah, kalau apa yang dimaksud dengan puasa nadar? Nah, puasa nadar adalah puasa untuk menepati janji kita yang kita ucapkan sebelumnya. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Demikian pembahasan pada Ramadan bersama PGRI kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.